Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini di dasar-dasar pemeliharaan ternak, untuk materi selanjutnya setelah kita belajar tentang pemberian pakan, minum, kemudian handling, kemudian apa lagi ya, pemanenan ya kemarin dari poultry ataupun unggas dan juga ruminansia sudah juga. Kali ini kita tinggal penanganan limbahnya. Jadi setelah pemanenan pasti ada limbah yang tersisa, terutama di ayam bedaging seperti itu. Oke, untuk part 1 nanti akan saya bagi beberapa part, tapi untuk kali ini saya kasih untuk part 1 saja dulu. Oke. Pertama, untuk limbah ini kita harus tahu dulu apa itu limbah. Oke. Limbah adalah benda atau barang buangan dari kegiatan manusia yang jika tidak dikelola akan menimbulkan efek samping yang merugikan. Jadi ketika dikelola itu sudah bukan limbah lagi, seperti itu. Dan tidak merugikan tentunya. Kita ada dua potensi ya. Pertama dari aspek positif dan yang kedua dari aspek negatifnya. Potensi limbah usaha peternakan, kita lingkupnya adalah peternakan, ingat. Pertama, untuk aspek positif memang mendukung pembangunan pertanian. Limbah ini mendukung pembangunan pertanian. Oke. Yang kedua, menyediakan energi alternatif. Oke. Untuk selanjutnya seperti apa bentuknya nanti akan kita pelajari bersama. Dan yang kedua adalah aspek negatif. Aspek negatif dari limbah ini pertama adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Oke, ada 3, udara, air, tanah. Sesuai dengan bentuknya juga gitu ya. Nanti juga kita belajar tentang bentuknya. Kemudian sumber penyakit baik manusia maupun ternak. Sama saja, semua limbah menimbulkan penyakit baik manusia atau ternak. Ya, dan selanjutnya limbah ternak ini berdasarkan wujudnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah padat, kedua cair, yang ketiga gas. Limbah padat ini saya kasih contoh feses, bulu sisa pencabutan bulu atau bulu yang ada di kandang dan sebagainya, kemudian pakan tercecer yang di bawah kandang biasanya, kemudian sisa VOVD, vaksin obat dan desinfektan biasanya kita sisa. Ini jadi limbah karena tidak dimanfaatkan dan merugikan. Botol-botolnya, plastik-plastiknya dan sebagainya, kemudian bangkai dan sebagainya. Ini ada bangkai ya. Yang paling sering adalah feses dan bangkai kalau di kandang ya. Untuk penanganannya nanti kita akan belajar bersama. Kemudian yang cair itu saya kasih contoh urin, di mana urin ayam bercampur dengan feses. Jadi satu dengan feses, itu adalah urin ayam. Kemudian air bekas pencucian peralatan, cuci peralatan pasti ya sebelum masuk ayam, sebelum ada ayam atau ketika ada ternak sapi dan sebagainya, peralatannya pasti dicuci juga gitu. Air bekasnya, air bekas untuk memandikan ternak, ini memandikan ternak sapi biasanya itu harus mengalir ke tempatnya seperti itu, atau ke pembuatan biogas dan sebagainya. Nanti biogas seperti apa kita akan belajar bersama juga. Kemudian air bekas minum yang tercecer, kemudian darah di rumah pemotongan dan sisa pengolahan susu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah amonia NH3 dan gas metan NH4. Ini lebih metan ini biasanya dari limbah ternak ruminansia ya, terutama sapi. Dia sangat berbahaya walaupun jumlahnya kecil sedikit gitu daripada pencemar udara utama yaitu CO dari kendaraan. Oke.
Selanjutnya adalah limbah ternak berdasarkan jenisnya. Tadi kita berdasarkan apa? Berdasarkan wujudnya. Tadi berdasarkan wujudnya. Sekarang kita belajar berdasarkan jenisnya. Ini masih macam-macam limbah ya. Oke, limbah ternak, limbah organik, pasti yang dari senyawa organik, yaitu dari makhluk hidup. Bagaimana mengetahui itu dari makhluk hidup? Pasti ada kandungan kimianya, yaitu CHO gitu ya. Nanti kita juga akan belajar tentang itu di pengolahannya, limbah organik ya. Contohnya pasti ini kotoran ternak, sisa ternak gitu, sisa penyembelihan gitu. Kemudian limbah organik, anorganik pasti yang bukan organik. Bagaimana kita bisa lihat dari kasat mata itu bukan dari makhluk hidup. Oke. Seperti aluminium foil, ini sisa-sisa dari VOVD, plastik, botol, dan sebagainya, sisa dari VOVD. Oke. Itu dari jenis limbah ternak berdasarkan jenisnya, dan tadi berdasarkan bentuknya. Oke. Berdasarkan wujudnya atau bentuknya ada 3, berdasarkan jenisnya ada 2. Ya, next page. Selanjutnya, ini aspek. Oke, setelah kita tahu, tadi itu ada aspek negatif dari limbah. Maka kita harus merubahnya menjadi aspek positif dari limbah. Bagaimana caranya? Pertama, kita melakukan pengelolaan limbah yang baik dan benar. Pengelolaan ya. Ini konteksnya pengelolaan, jadi penanganan pertama di limbah di tempatnya seperti itu. Itu biasanya ada penyimpanan sementara, kemudian pengumpulan, kemudian ada pembuangan. Pembuangan ini yang paling sering untuk peternakan adalah pembakaran, kemudian untuk ikan, kemudian ada lagi untuk penguburan. Paling efektif adalah untuk ikan, karena sekaligus kita pelihara ikan seperti itu. Tapi yang paling sering digunakan adalah pembakaran dan penguburan. Ini yang paling sering. Dan paling aman adalah pembakaran, karena akan habis dia dan lebih aman. Tapi harus jauh dari lingkungan kandangnya ya. Syaratnya seperti itu, supaya tidak langsung sisa-sisanya ke kandang seperti itu. Kemudian yang kedua, pengurangan limbah. Kita lakukan pengurangan limbah. Caranya dengan teknologi tentu ya. Dan kita harus rajin dalam penanganan ya sebenarnya. Sehingga limbah di kandang itu tidak terlalu banyak dan menumpuk seperti itu. Kemudian pemanfaatan limbah. Ini pemanfaatan bisa langsung aja dikasih ke pertanian ya, sebagai pupuk langsung. Bisa tanpa pengolahan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian pengolahan ini yang akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu pengolahan limbah peternakan. Apa saja macam-macamnya ini sudah saya rangkum, yaitu kompos. Kompos ini untuk kotoran atau feses, biasanya seperti itu. Yang jelas ini padat. Kemudian biogas juga kotoran, sama dengan atas ya, saya tulis seperti itu ya. Dan juga biasanya padat juga. Dan bioarang ini padat juga dari kotoran.
Jadi dia jadi bahan bakar seperti itu. Yang tadinya berbentuk kotoran hewan atau feses itu menjadi arang gitu. Nanti setelah kering bisa digunakan untuk bahan bakar. Dan pestisida ini biasanya cair atau padat juga bisa. Kemudian pupuk cair ini pakai urin biasanya. Dengan berbagai campurannya. Kemudian media biakan cacing ini ada. Pakai padat juga media biakan cacing ya, kalau nggak salah seperti itu. Oke, tapi yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah nomor 1 dan nomor 2 saja, yaitu kompos dan biogas. Akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi tidak di part ini atau tidak di bagian ini, tapi di bagian selanjutnya supaya tidak terlalu banyak kalian belajarnya. Oke, selanjutnya adalah komponen limbah padat. Ini sebenarnya sudah ada di pelajaran IPA. Saya masih ingat waktu itu saya juga menerima pelajaran IPA di sekolah ini gitu loh. Ada garbage, itu mudah busuk. Jadi ini adalah limbah rumah tangga ya. Nomor 1 dan 2 itu limbah rumah tangga, tapi beda bentuk gitu loh. Kalau yang pertama garbage itu adalah mudah busuk dari dapur, restoran, hotel dan sebagainya. Ini seperti sayuran, sisa-sisa dari dapur gitu ya. Yang mudah busuk, artinya organik dia. Seperti itu. Tapi kalau rubbish itu tidak mudah busuk dan mudah terbakar dan tidak mudah terbakar, ada 2 ya. Pokoknya limbah sisa rumah tangga dan sebagainya yang berbentuk plastik, kayu, kemudian kaleng, kaca, besi gitu loh. Itu rubbish. Kemudian ashes adalah limbah padat jenis abu. Ini ash ya. Ingat-ingat aja nanti kalau ada pilihan ash itu adalah abu gitu ya. Ash itu abu dalam bahasa Inggris. Kalau yang keempat adalah dead animal, pasti. Dead itu bangke gitu aja. Bangke. Animal berarti ternak di sini gitu loh. Oke, dan terakhir industrial waste, dari industri. Ya. Dari industri banyak, dari yang berbentuk gas ada, yang berbentuk padat ada, yang berbentuk cair ada gitu. Yang dalam konteks ini kita adalah industri peternakan ya. Itu ada pabrik pakan atau feed mill. Kemudian industri apa lagi ya? Ya, hatchery ya. Ini lengkap, ada berbagai macam limbahnya seperti itu. Oke, untuk bagian kali ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan secara langsung ke WA saya atau bisa lewat aplikasi yang lain yang sudah disediakan. Kemudian semangat belajar, selamat belajar, tetap di rumah aja, stay safe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.